Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito, bersamamu kita sehat. Tentunya hari ini bersama saya Afifah Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan untuk membahas tema kita pada hari ini. Dan tentunya juga kami informasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program-program kesayangan TVRI Bengkulu di sosial media kita di @tvri Bengkulu. Dan juga nantikan tayangan ulang di YouTube channel kita di @tvri Bengkulu juga. Dan hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang tentunya dapat kalian tanyakan di telepon interaktif WhatsApp kita 0811 11 10 13 2110. Dan hari ini juga kita akan mengangkat tema yaitu mengenal lebih dekat tumor kepala dan leher juga. Nah, untuk itu kita juga sudah kehadiran narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Rama Mandela SPTHT BKL. Halo dokter. Luar biasa. Selamat pagi juga. Dan juga ada Dr. Lisda Naomi. Hai dokter. Nah, sebelum kita membahas kepada spesialisnya gitu ya, kepada pakarnya, mungkin akan bertanya dulu kepada Dokter Lisda. Dokter, mungkin dari masyarakat sendiri nih, apalagi juga di vaskes tingkat pertama gitu ya, seberapa banyak sih mungkin orang aware akan tumor ini sendiri? Jadi mohon izin sebelumnya dokter, berhubung saya ada di vaskes terprima atau masih ya. Sebenarnya kalau kami dok di vaskes primer ini, kalau bicara soal tingkat ke-awarean dari pasien, itu sebenarnya malah pasien kadang overthinking dok. Jadi kadang kala itu sebenarnya mungkin nggak ada mengarah ke arah tumor gitu ya, baik tumor di kepala ataupun tumor di leher, tapi pasiennya kadang-kadang suka self diagnose dok, kalau faktanya di lapangan. Jadi terlalu overthinking, jadi jangan-jangan aku nih kena tumor nih, tumor yang sifatnya ganas gitu-gitu dok biasanya. Nah mungkin hari ini masyarakat yang menonton ya, masyarakat TVRI bisa lebih memahami dok sebenarnya bagaimana sih tentang tumor kepala dan juga leher ini. Benar sekali. Jadi masih banyak sekali ketakutan nih dokter. Masyarakat kayak wah ini langsung bahaya, langsung cancer gitu. Kalau dari dokter sendiri mungkin boleh menjelaskan dulu nih sebelumnya tumor itu apa sih dok dan seberapa bahayanya nih dari tumor? Sebelumnya sebenarnya hari ini tuh saya mau menginfokan gitu ya, sebenarnya kenapa saya datang ke sini untuk mengangkat tema cancer gitu ya, atau tumor gitu ya, khusus di bidang saya kan saya THT ya, kepala dan leher. Jadi saya yang mengangkat adalah untuk tumor di kepala dan leher. Jadi hari ini tuh sedunia itu sedang memperingati hari cancer. Baik. Itu yang jatuh pada tanggal 4 Februari gitu ya. Jadi setiap tanggal 4 Februari gitu, gak cuma THT, bagian bedah, bagian onkologi, atau obstetri, bagian gontrologi merayakan gitu, itu memperingati hari cancer sedunia. Jadi apa yang disebutkan oleh tumor itu suatu mass atau massa gitu ya, yang akan diketahui nanti jenisnya apa gitu ya. Jadi ada yang jenisnya jinak ataupun nanti ganas. Tapi kalau kita berbicara dengan cancer gitu ya, jadi itu adalah suatu tumor yang ganas gitu ya. Saya menekankan di sini kenapa kita harus mengenal lebih awal gitu. Jadi saya baru dapat informasi dari dokter ya dok ya, justru awareness masyarakat umum itu takut gitu ya. Saya ini takutnya tumor ganas, jadi memeriksakan ke dokter vaskes tingkat pertamanya. Nah itu harapannya sebenarnya. Jadi justru banyak masyarakat yang saya lihat gitu ya, dia datang ke kita gitu di stadium lanjutan. Dan saya nanti di sini akan menegaskan gitu ya, menegaskan ke dokter-dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu ya. Jadi kalian jangan mengacukan gejala kecil tapi ternyata itu gejala stadium awal dari tumor. Gitu. Jadi jangan benjolan kecil Pak, mungkin lipoma aja Pak gitu. Kalian harus melakukan pemeriksaan yang holistik sehingga kalian akan mendapatkan suatu primer tumornya bukan di benjolan itu gitu ya. Siapa tahu di nasofaring gitu ya, nggak kelihatan gitu. Kayak kita kan tumor-tumornya nggak kelihatan, atau di kafum-nasi gejalanya cuma hidungnya mampet-mampet, mimisan gitu. Mimisannya sebulan 2 atau 3 kali gitu. Ternyata tumornya ada di dalam hidung yang nggak kelihatan gitu. Jadi nanti saya akan menjelaskan ke fasilitas kesehatan gitu ya, ke dokter-dokter gitu ya, atau ke masyarakat secara umum yang hari ini mungkin nonton di layanan dokter kita di TVRI gitu ya, sehingga tahu mereka kapan harus memeriksakan diri gitu ya ke dokter fasilitas kesehatannya, dan dokter fasilitas kesehatannya tahu kapan untuk merujuk ke fasilitas lanjutannya.
Kita aja. Benar sekali. Jadi memang sangat penting ya dok Penting ya. banget. Untuk yang pertama adalah pengenalan terlebih dahulu nih. Jadi kita akan berkenalan tentunya atau mungkin mencari tahu lebih dalam lagi terkait dengan tumor kepala dan leher ini. Baik, dokter boleh kami persilakan untuk dapat memaparkan mungkin perkenalan terlebih dahulu. Silahkan dokter. Boleh slide-nya? Aku sambil berdiri aja kali ya. Iya boleh berdiri dokter. Berdiri. Ini kita kembali lagi yaitu memperingati Hari Kanker Sedunia gitu yang jatuh di tanggal 4 Februari gitu ya. Jadi setiap tahun itu akan memperingati Hari Kanker Sedunia gitu ya, di tanggal 4 Februari gitu ya, mengenal lebih dekat tumor kepala dan leher. Nah, kenapa kita harus dekat dan mengenal tumor kepala dan leher? Karena awareness masyarakat. Dalam 1 tahun itu orang meninggal setiap 1 tahun akibat kanker itu mencapai 10 juta. 10 juta orang kanker. Ya, 70 kanker terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia di antaranya. Gitu. Kenapa di negara berkembang? Karena negara berkembang kurang sadar tentang gejala awal dari tumor datang di stadium lanjutan. Kenapa di stadium lanjutan akan meningkatkan angka mortalitas atau angka kematian? Karena prognosisnya tidak bagus. Angka kesembuhannya tidak bagus ketika pasien datang atau berobat ke kita di stadium lanjutan. Akan lebih gampang di stadium awal, stadium 1 gitu ya. 3,7 juta orang dapat diselamatkan dengan strategi pencegahan. Nah, strategi pencegahan itu tugas kita gitu ya, tugas masyarakatnya, pribadi itu sendiri gitu, dan fasilitas kesehatan di tingkat pertama, baru kita akan menterapi di fasilitas tingkat lanjutan. Kanker kepala leher merupakan keganasan dengan peringkat ke-6 terbanyak di dunia gitu ya. Jadi di bagian kami kepala dan leher itu memeran pegangan penting juga, yaitu mendapat di peringkat 6 terbanyak di dunia. Terjadi lebih banyak pada laki-laki perbandingan perempuan 2:1. Ini berkaitan tentang pola hidup. Salah satunya adalah smoking atau merokok gitu ya. Berarti rata-rata ketemu di poli itu bapak perokok. Hampir 80% ya. Baik, dok. Jadi ada faktor pengaruhnya juga ya dok ya. Kenapa laki-laki itu lebih cenderung gitu? Baik. Nah dokter, ini tadi kan kita temanya itu mengenal tumor nih dok. Apa bedanya dari tumor dan juga kanker? Apakah ini berbeda ataukah ini ada persamaan atau mungkin ini akan menuju atau dampak awal dari kanker itu sendiri dok? Sebenarnya tumor sama kanker itu cuma beda bahasa aja ya. Gitu. Suatu mes yang kayak bilang tadi gitu, satu mes, nanti saya jelas ada slide-nya gitu, satu mes yang belum tahu apa awalnya gitu ya, awalnya lalu kita lakukan tindakan pemeriksaan tanya jawab terhadap pasien, kita lakukan pemeriksaan fisik, lalu kita lakukan pemeriksaan penunjang, baru kita biopsi. Di biopsi itu diambil sedikit sampelnya, terus kita lakukan cek di patologi anatomi, baru nanti keluarnya hasilnya. Hasilnya itu biasanya 2, jenisnya ganas atau tidak ganas. Nah, kanker ini harus ganas hasil biopsinya. Itu berbeda dengan hasil yang tidak ganas. Nanti banyak lagi yang tidak ganas. Kanker tuh banyak jenisnya. Gitu ya. Nanti banyak sekali jenis kanker. Nanti saya sedikit jelaskan 1 atau 2 jenis kanker di slide selanjutnya. Baik. Nah, kasus kepala leher di Indonesia kayak seperti saya bilang tadi, itu terbanyak itu adalah kanker nasofaring. Gitu. Nasofaring ini nggak kelihatan. Mungkin masyarakat tuh nggak tahu nih nasofaring itu mana sih? Gitu. Nasofaring itu di bagian mana? Di belakang hidung. Di nasofaring itu kalau kita masukkan kamera atau kita pemeriksaan di dalam bidang THT, kita harus masukkan kamera dulu ke dalam hidung, kafumnasinya, lubang hidung sampai mentok di belakang. Itulah nasofaring. Baru kelihatan rongga nasofaringnya. Gejalanya tidak sama sekali khas. Gitu. Padahal nasofaring memiliki peringkat ke-6 juga, dan terbanyak di bagian kepala dan leher adalah nasofaring. Sehingga saya harus menjelaskan nantinya per tumornya gitu ya, sehingga masyarakat tahu oh gejala kecil kayak gini janganlah dibawa itu aja gitu, harus timbul gejala yang besar dulu baru berobat gitu. Nanti saya akan jelaskan lagi. Kemudian di kepala dan leher ada tumor tiroid juga memiliki keperanan. Kita tumor tiroid itu yang ada di leher kita, kelenjar tiroid yang ada di leher, nah di situ biasanya. Nah, apa saja keganasan di kepala dan leher? Itu keganasan ada di rongga mulut, ya, di rongga mulut, bisa lidah, ada di palatum atau dinding atas mulut, gitu ya. Bisa di lidah juga atau di bawah mulut, di bawah lidah bisa juga. Itu ada di nasofaring tadi, di nasofaring itu yang tepat di belakang hidung tadi rongganya.
Terus ada sinonasal, sino itu rongga sinus. Jadi di rongga sinus kita tuh bisa terisi juga tumor gitu ya. Sama nasal. Nasal itu di dalam lubang hidungnya. Kemudian ada di laring. Laring itu tempat kita berbicara sekarang. Sekarang kita lagi berbicara itu daerah voice box. Jadi di tempat kita suara kita. Biasanya pada smoker. Pernah lihat di rokok yang lehernya dibolongin? Ya. Itu Itu adalah laring. Kemungkinan besar tumornya ada di laring. Kenapa dibolongin? Karena tumornya menutup jalan napas, sehingga harus dikasih bypass napas. Oke. Baik. Terus di kelenjar riba yang saya bilang tadi, kelenjar ludah, salah satunya ada pas di bawah lidah. Gitu. Makanya kalau kita suka ngambil ludah, naikin ludah, nurunin lidah ke bawah, suka keciduk itu ya, keciduk apa? Air liur ya, karena itu tempat kelenjar saliva. Tapi kelenjar saliva masih banyak. Oke. Terus ada di leher, kemudian ada di tiroid, sama ada di faring. Di faring itu Baik. dinding belakang tenggorok kita. Jadi ini adalah tempat-tempat yang mungkin tidak bisa kita lihat langsung ya dok ya. Jadi memang harus ada pengecekan lebih dalam dan mungkin ada apa ya, mungkin ciri-ciri khususnya ya dok ya. Baik, tahan dulu tapi dokter, nanti kita akan kembali lagi tentunya pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.